Satu pagi di gudang penyimpanan barang, sedang terjadi percakapan antara dua orang staf gudang yang bernama Andi dan Budi. Budi berkata, stok di gudang sudah menipis. Gimana kalau kita pesan ke suppliernya lebih cepat? Lalu Andi menjawab, boleh. Nanti aku sampaikan ke suppliernya kalau kita butuh barangnya lebih cepat ya. Dari percakapan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Andi dan Budi sedang melakukan komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok yang menggunakan media tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Isi dari pesannya bisa berupa pendapat, ide, gagasan, atau informasi. Nah, kalau dari contoh percakapan tadi, kira-kira apa ya isi pesannya? Isi pesannya ada informasi, jadi Budi menyatakan bahwa mereka harus membeli barang ke supplier lebih cepat dari biasanya karena stok di gudang mulai menipis. Kemudian, Andi menyetujui tindakan Budi dengan menyatakan bahwa ia akan menyampaikan ke supplier bahwa mereka butuh barangnya lebih cepat. Nah, melalui komunikasi bisnis ini, kita bisa membangun dan mengembangkan hubungan baik antara rekan bisnis, atasan, maupun bawahan demi mencapai tujuan bisnis yang telah direncanakan bersama. Sebelum membahas lebih lanjut tentang komunikasi bisnis, kita pelajari dulu tentang unsur-unsur komunikasi. Dalam komunikasi, terdapat 5 unsur yang harus kamu ketahui, yaitu ada pengiriman pesan, penerima pesan, pesan tersebut, salurannya, serta umpan balik. Pada percakapan tersebut, pengirim pesannya adalah Budi, penerima pesannya adalah Andi. Isi pesan yang disampaikan itu ada berupa pendapat dan saluran penyampaian pesannya secara lisan, karena Budi dan Andi bertatap muka secara langsung. Nah, komunikasi yang terjadi pada Andi dan Budi ini bisa dikatakan berhasil, karena pesan yang diterima dapat dipahami oleh penerima pesan. Andi sebagai penerima pesan telah menerima dan memahami pesan yang disampaikan oleh Budi. Hal ini ditandai dengan respon yang diberikan oleh Andi. Andi mengatakan bahwa ia akan menyampaikan ke supplier perihal pemesanan barang yang lebih cepat. Berarti Andi telah menerima dan memahami isi pesan dari Budi. Kalau misalnya Andi merespon Budi dengan, "Hah? Gimana?" atau semacamnya, berarti komunikasi yang masih belum berhasil. Mungkin Budi yang harus mengulang lagi penyampaian pesannya. Tujuan komunikasi bisnis secara umum dibagi menjadi 3 macam, yaitu memberikan informasi, memberikan persuasi, dan melakukan kolaborasi. Yang pertama itu ada memberikan informasi atau informing. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak lain tentang hal yang berkaitan dengan bisnis. Pihak lainnya juga bisa berupa pelanggan dan rekan bisnis. Informasi untuk pelanggan bisa berupa informasi diskon, produk baru, atau perubahan jam operasional. Sedangkan informasi untuk rekan bisnis bisa berupa perjanjian bersama, perkembangan bisnis terbaru, atau peraturan perusahaan. Yang kedua ada memberikan persuasi atau persuading. Tujuan berikutnya adalah untuk memberikan persuasi, yaitu menyampaikan pesan yang dengan cara orang yang membuat orang lain terpengaruh untuk setuju dengan pilihan yang ditawarkan. Kegiatan persuasi ini biasa dilakukan dengan ketika kita meminta konfirmasi pelanggan atau bernegosiasi dengan pelanggan. Yang ketiga ada melakukan kolaborasi. Tujuan yang terakhir itu untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis dengan orang lain, kelompok, maupun organisasi. Kolaborasi ini bisa dilakukan melalui telepon, email, dan aplikasi pesan singkat. Contohnya, kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan pengiriman barang supaya produk kita bisa menjangkau pelanggan di seluruh daerah. Selain tujuan, komunikasi bisnis juga memiliki manfaat. Manfaat komunikasi bisnis ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu manfaat internal dan eksternal. Manfaat internal berarti manfaat yang bisa dirasakan oleh komponen dalam perusahaan. Contohnya, ketika karyawan di suatu perusahaan dapat menjaga komunikasi bisnis yang baik dengan karyawan yang lainnya, maka pekerjaan pun bisa dikerjakan dengan baik pula. Untuk membangun komunikasi bisnis yang baik, dibutuhkan partisipasi dari seluruh karyawan untuk saling menyampaikan ide, kendala, dan pendapat dari masing-masing. Kedua, ada manfaat eksternal. Manfaat eksternal berarti manfaat yang timbul akibat komunikasi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Komunikasi bisnis dengan pihak ketiga dapat membawa dampak positif bagi keberhasilan bisnis dan upaya membangun citra perusahaan. Contohnya,
komunikasi dengan investor, pelanggan, klien, dan media. Nah, berdasarkan jenisnya, komunikasi bisnis ini dibagi menjadi 4 komunikasi, yaitu komunikasi menurut ruang lingkup, komunikasi menurut cara penyampaian pesan, komunikasi menurut perilaku, dan komunikasi menurut jaringan kerja. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kamu bisa perhatikan bagian jenis komunikasi bisnis, bisa terangkum dalam infografik di bawah ini terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada komunikasi menurut ruang lingkup. Menurut ruang lingkupnya, komunikasi dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Nah, komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi antara anggota perusahaan yang sama. Komunikasi internal bisa berbentuk vertikal maupun horizontal. Komunikasi vertikal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan atau sebaliknya, sedangkan komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh karyawan dengan level yang sama. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan dengan pihak luar perusahaan, dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan, bantuan, serta membangun kerjasama dengan pihak luar. Contohnya, komunikasi eksternal bisa berupa promosi, publikasi, wawancara dengan media, atau kegiatan sosial. Jenis yang kedua yaitu komunikasi menurut cara penyampaian pesan. Nah, menurut cara penyampaian pesannya, komunikasi bagi 2 bentuk, yaitu komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara mengucapkan pesan secara langsung pada lawan bicaranya. Contohnya seperti dialog, wawancara, dan rapat. Komunikasi lisan juga bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui sambungan telepon. Sedangkan komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan. Contohnya, seperti pengumuman yang ditulis di papan pengumuman, atau berita yang sifatnya singkat dan jelas. Contoh lainnya yaitu pesan singkat yang dikirim oleh memo, email, atau aplikasi pesan singkat lainnya. Nah, jenis yang ketiga menurut perilaku. Menurut perilakunya, komunikasi dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu komunikasi formal, informal, dan non-formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang tata caranya diatur menurut garis hierarki dan struktur organisasi. Contohnya seperti seminar, rapat, dan wawancara. Pada komunikasi formal, kata-kata yang digunakan terstruktur, rapi, dan sopan. Sedangkan komunikasi informal merupakan komunikasi yang tidak terikat oleh aturan apapun. Contohnya seperti komunikasi yang terjadi antara sesama karyawan ketika istirahat makan siang. Pada komunikasi informal, kata-kata yang digunakan lebih santai dan ringan. Sedangkan komunikasi non-formal merupakan gabungan komunikasi formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, namun sifatnya lebih pribadi. Contohnya seperti karyawan yang saling curhat tentang pekerjaannya. Contoh lainnya yakni pembahasan mengenai rumor atau desas-desus terkait perusahaan. Pada komunikasi non-formal, kata-kata yang digunakan juga santai dan ringan. Nah, jenis yang keempat itu ada komunikasi menurut jaringan kerja. Menurut jaringan kerjanya, komunikasi dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu komunikasi jaringan rantai, lingkaran, dan bintang. Komunikasi jaringan rantai terjadi karena saluran hierarki organisasi dan jaringan komando. Pada komunikasi ini berbentuk seperti rantai. Jadi dari satu titik ke titik lainnya mengikuti satu perintah atau satu arahan dari atasan. Contohnya seperti di perusahaan manufaktur yang pekerjaannya dilakukan secara estafet bergantian sesuai bagiannya. Yang kedua, komunikasi jaringan lingkaran. Nah, komunikasi jaringan lingkaran ini terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Komunikasi ini memungkinkan semua individu untuk saling berinteraksi, sehingga pesan ini bisa didistribusikan secara merata. Misalnya seperti komunikasi yang biasa dilakukan dalam sebuah tim. Pendistribusian pesan dapat terjadi secara rata untuk seluruh anggota. Yang ketiga itu ada komunikasi jaringan bintang, yang melibatkan semua anggota dalam berkomunikasi sehingga antara satu anggota dengan anggota lainnya mendapat feedback yang cepat. Pola komunikasi ini juga berbentuk seperti bintang. Komunikasi ini adalah yang paling efektif jika dibandingkan dengan komunikasi jaringan rantai maupun lingkaran. Namun, komunikasi ini juga cenderung menimbulkan kesalahpahaman atau kekeliruan. Contohnya, bisa lebih luas dan bersinggungan dengan banyak tim dan biasanya melibatkan semua anggota organisasi. Nah,
Gimana? Sudah paham apa dengan materi komunikasi bisnis? Atau malah pusing karena materinya banyak? Semangat terus ya!